Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Ultimate dari Segala Usia part ke-93. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Zhou Changfa melakukan serangan yang diarahkan kepada Yun Xiao. Xin Pi terkejut dan berteriak untuk Zhou Changfa menghentikan niatnya. Namun, Changfa tidak mengindahkan dan berteriak dengan dingin. Yun Xiao berani memprovokasi keluarga Zhou, maka Yun Xiao akan binasa. Yun Xiao merasa seolah-olah dia telah jatuh ke gunung es. Seluruh tubuhnya ditekan oleh aura yang kuat. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan chi primordialnya, apalagi tubuhnya. Dan serangan Zhou Changfa benar-benar mendarat di tubuh Yun Xiao. Niat menghabisi yang Zhou Changfa keluarkan meluap. Dia berencana untuk menghabisi Yun Xiao terlebih dahulu saat kapal perang Beluluan berhenti. Memutuskan hubungan Yun Xiao dengan orang-orang yang berada di dalam kapal perang. Kemudian dia akan membobol kapal perang dengan paksa dan menghabisi semua orang di dalamnya. Sinar tinju muncul dari tangannya. Jarak sesingkat itu ditempuh hampir dalam sekejap. Pukulan dari seorang martial emperor dapat membelah gunung dan memecah lautan. Dan siapapun yang memblokirnya akan tersapu. Menghadapi chi yang kuat dari pukulan itu, semua penonton merasakan tekanan besar di wajah mereka. Akibatnya, mereka bahkan kehilangan pendengaran karena chi yang kuat. Selain itu, pembuluh mereka hampir meledak. Menghadapi kekuatan martial emperor yang mendominasi, mereka semua gemetar. Tiba-tiba, cahaya merah bersinar di depan Yun Xiao. Itu membuat Yun Xiao sedikit terkejut juga. Sinar merah itu membentuk sebuah formasi penghalang dan memblokir pukulan Zhou Changfa. Seluruh ruang menjadi sedikit terdistorsi. Formasi itu bersinar lebih terang yang membuat Zhou Changfa pun terkejut. Formasi itu benar-benar luar biasa. Masih terus menahan efek dari serangan Zhou Changfa secara perlahan, memadatkannya dan menguraikannya ketika Yun Xiao masih terus bertahan. Dan pada akhirnya, sebuah jimat tersibak. Itu adalah jimat yang Yun Xiao gunakan untuk menahan serangan Zhou Changfa. Tentu saja, Zhou Changfa terkejut. Mata Zhou Changfa berkontraksi, dan jantungnya berdetak kencang. Dia hanya melihat jimat kuno terbang keluar dari tubuh Yun Xiao dan meledak di hadapan serangannya dan menghilangkannya. Sebelumnya, dia mengira serangannya akan menembus tubuh Yun Xiao tanpa ada masalah. Ia merasa serangannya akan membuat Yun Xiao berubah menjadi debu tanpa masalah apapun. Tapi siapa yang tahu itu digagalkan. Setelah sebagian serangan itu benar-benar menghilang, terlihat Yun Xiao masih meringis menahan sakit di tubuhnya. Diketahui bahwa jimat yang Yun Xiao gunakan adalah jimat roh kuno tingkat 6 yang dia peroleh di kota Qinghai, yang dapat menahan serangan kekuatan penuh dari martial emperor bintang 1. Namun Zhou Changfa terlalu kuat. Dia hanya berhasil memblokir serangan selama beberapa detik. Tapi itu sudah cukup. Sebagian besar kekuatan diblokir dan sisanya mendarat kepadanya. Tiba-tiba sebuah sinar hijau bak pilar yang berasal dari kapal perang Beluluan menghujam Yun Xiao. Itu bagaikan topan yang begitu besar, membuat Zhou Changfa mundur beberapa langkah dari tempatnya. Yun Xiao mendengus melalui hidungnya saat kekuatan tubuhnya yang terpaksa meledak pada saat itu. Alih-alih mundur, dia mendorong kakinya ke atas dan tubuhnya melesat seperti kilat meriam. Bergegas menuju kapal perang Beluluan. Zhou Changfa mencoba untuk menyerang Yun Xiao, namun kecepatan Yun Xiao lebih cepat darinya, hingga membuat serangannya tidak menyentuh Yun Xiao sama sekali. Zhou Changfa yang tidak mendaratkan serangan pada Yun Xiao berteriak marah. Zhou Jin dengan terkejut menanyakan, jimat macam apa yang Yun Xiao gunakan hingga dapat memblokir serangan seorang martial emperor. Xin Pi hanya menanggapi bahwa jimat yang dapat menghentikan serangan dari seorang martial emperor. Namun,
Kata-kata Shinpi belum selesai ketika mendengar teriakan Zhou Changfa yang berteriak kepada Yun Xiao untuk tidak melarikan diri. Di sisi lain, Ding Er menatap dari kejauhan, yang kemudian menghela nafas lega. Dia merasa seperti menjadi gila setelah serangan Zhou Changfa kepada Yun Xiao. Ding Er bergumam dalam hati bahwa apa yang ingin dihabisi Zhou Changfa bukanlah Yun Xiao, tetapi satu-satunya harapan perusahaan perdagangan Tianyuan dan semua taruhannya. Pada saat itu, dia merasa kedinginan. Tetapi untungnya, akhir ceritanya sangat tidak terduga. Ding Er juga telah bersiap dengan serangannya jika Yun Xiao dalam bahaya. Sebuah bola energi yang terkondensi muncul di tangannya dengan warna merah agak gelap. Tetua Yurong terkejut melihat tindakan Ding Er. Dengan cemas ia bergumam, apakah Ding Er akan menggunakan teknik rahasia untuk menyelamatkan Yun Xiao jika terjadi sesuatu? Bukankah itu sama saja menjadikan seluruh keluarga Zhou menjadi musuh perusahaan dagang Tianyuan? Menurut Yurong, itu adalah ide yang sangat gila. Tetua Yurong masih memikirkan hal lain sembari memandang tangan Ding Er yang perlahan. Energi itu menghilang dari tangannya. Kembali pada Yun Xiao, suara mendesing terdengar. Di bawah tatapan tertegun semua orang, Yun Xiao mendarat langsung di dalam kapal perang beluluan. Wajah bahagia muncul di wajahnya, disertai dengan senyuman ringan. Walaupun cairan merah menyembur keluar, itu tidak menghalangi kebahagiaannya. Ia bergumam, jimat tingkat 6 sungguh luar biasa. Yun Xiao mengatakan, keluarga Zhou memang tulus. Jika begitu, mereka akan binasa dan dikuburkan bersama-sama. Jangan harap ia akan berhenti sampai semua keluarga Zhou hancur dan bahkan ia akan menghancurkan seluruh kota. Suara ledakan terdengar berkali-kali di udara. Di bawah kendali Yun Xiao, kapal perang beluluan terus menuki. Dan cahaya di kapal perang menjadi semakin merah terang. Itu hanya beberapa ratus meter di atas tanah. Dan hampir di atas tanah klan Zhou. Baru sekarang semua orang dapat dengan jelas melihat susunan kompleks yang terukir di kapal perang. Itu adalah rantai cincin yang terbentang tanpa akhir, menutupi seluruh kapal perang. Pada saat ini semuanya memancarkan cahaya panas dan aura kematian yang menakutkan. Shinpi, Audija, Juzin, dan para anggota keluarga Zhou menganga menatap ke atas langit tepat di mana kapal perang beluluan melesat ke arah mereka. Keterkejutan mereka seolah tidak dapat dibayangkan. Zhou Changfa yang matanya bersinar penuh amarah bergumam dalam hati. Membiarkan Yun Xiao lolos dan berada di kapal perang, itu akan membuatnya sulit untuk menghabisi Yun Xiao. Sedangkan di belakangnya, Shinpi mengumpat kesal dan menyalahkan Zhou Changfa. Yang mana itu semuanya adalah salah Zhou Changfa sendiri. Zhou Changfa tidak menanggapinya dengan terang-terangan, namun hanya dalam hati ia mencibir Shinpi. Suara Shinpi membuatnya muak. Kapal perang beluluan yang terbungkus formasi yang secara perlahan, formasinya mendekati sempurna menuju ke keluarga Zhou. Dengungan yang tak terhenti-hentinya terdengar seolah-olah pesawat akan terjatuh. Di sisi Bai Li Gongjin, Bai Li Gongjin yang selama ini terdiam tiba-tiba berteriak terkejut. Matanya menatap array yang saling berhubungan. Dan pupil matanya membesar dengan cepat. Ia bergumam dalam hati bahwa bukankah itu adalah formasi Six Universe Star Observation? Bai Li Gongjin tiba-tiba berteriak untuk Yun Xiao berhenti. Mereka dapat berbicara dengan baik-baik. Bai Li Gongjin awalnya mengira kapal perang beluluan baru saja akan menghancurkan dirinya sendiri. Meskipun itu akan menyebabkan ledakan yang kuat dan merusak, namun Bai Li Gongjin tidak panik. Dia lebih dari mampu untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Adapun beberapa banyak kerusakan kota Shangyang telah dihancurkan, itu tidak ada hubungan dengannya. Namun setelah melihat array penghancur yang terukir di kapal perang beluluan, dia merasakan hawa dingin di punggungnya dan tidak bisa lagi tetap tenang. Itu adalah formasi Six Universe Star Observation. Array semacam itu memiliki total 6 formasi utama. Di luar setiap larik utama, ada 36 larik kecil yang dihubungkan bersama-sama. Selama salah satu array diledakkan, itu akan segera meledak satu demi satu, dan kekuatannya akan ditumpuk. Itu cukup untuk meningkatkan kekuatan ledakan dari kapal perang beluluan lebih dari 10 kali lipat. Pada saat itu,
Belum lagi kehidupan seluruh kota Sangyang mungkin akan dimusnahkan tanpa ada yang tersisa. Yang membuatnya semakin terkejut adalah bahwa cara pembentukan formasi Six Universe Star Observation ini adalah teknik pembentukan yang sangat canggih. Nilainya bahkan lebih tinggi dari kapal perang Bluluan. Bahkan dia hanya pernah mendengarnya. Masternya yang telah mengajarinya alkimia pernah berkata bahwa seseorang telah mengatur susunan ini dan langsung meledakkan Martial Emperor menjadi abu. Shinpi tentu menoleh ke arah Bai Li Gongjin dengan bingung. Ia menanyakan apa yang Bai Li Gongjin lakukan. Bai Li Gongjin berteriak, bagaimana bisa Yunsha membuat formasi yang begitu destruktif? Bai Li Gongjin semakin panik ketika mengetahui kebenaran dari semua yang telah ia pikirkan. Ia meneruskan teriakannya, jika Yunsha tidak berhati-hati, maka tidak akan ada kehidupan yang tersisa di kota Sangyang. Ketika Shinpi telah mendengarkan dan mengerti apa yang Bai Li Gongjin katakan, Shinpi dan yang lainnya ketakutan. Shinpi berkeringat dingin ketika membayangkan apa yang akan terjadi jika kapal perang Bluluan itu menabrak kediaman keluarga Zhou. Sedangkan di sisi Yunxiao, ia berteriak, jangan harap ia akan berhenti. Jangan berpikir ia akan jatuh dalam jebakan yang sama. Lebih baik mereka binasa bersama-sama. Kapal perang yang terbungkus formasi itu masih terus mendekat dan suara ledakan terdengar. Kapal perang terus jatuh, langsung menghancurkan gedung tertinggi di rumah Zhou dan runtuh dengan suara keras. Cahaya di kapal perang semakin terang dan terang, seolah-olah akan meledak kapan saja. Orang-orang keluarga Zhou yang lain memandang dengan putus asa. Shinpi masih terus membujuk Yunxiao, bahkan sekarang ia berteriak dengan sumpah bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyentuh, bahkan selai rambut Yunxiao. Jika keluarga Zhou berani menyentuh Yunxiao, ia akan menghancurkan sendiri keluarga Zhou hingga rata dengan tanah. Shinpi meraung dengan liar, pembuluh di wajahnya membengkak, dan pupil matanya membengkak juga. Keringat dingin seukuran kacang mengalir dari pipinya, membasahi seluruh tubuhnya. Zhou Changfa memelototi Shinpi di dalam hatinya, tapi dia tidak punya pilihan selain menahannya. Dalam keadaan seperti itu, jika mereka tidak dapat menstabilkan Yunxiao, mereka semua akan hancur. Tapi sebagai anggota keluarga kekaisaran dan kepala kuil tetua yang dihormati, kata-kata Shinpi tentu saja harus diperhitungkan. Jadi mustahil baginya untuk menghabisi Yunxiao hari ini. Mendengar itu, membuat Yunxiao melambaikan tangannya. Dan seluruh kapal perang Bluluan secara perlahan akhirnya melambat dan berhenti. Shinpi terus waspada tidak mengedipkan matanya menatap ke atas tempat Yunxiao berada. Yunxiao memandang Shinpi dengan tatapan main-main dan mendengus. Mereka, para bangsawan berbicara seperti sedang membuang gas. Anggota keluarga Zhou tadi banyak bicara. Dia hampir meletakkan wajahnya di bokongnya. Dan bagaimana dengan sumpah Shinpi tadi? Akankah menjadi gas juga? Di bawah sinar merah karena formasi kapal, wajah Zhou Changfa memerah dan tubuhnya gemetar karena marah. Namun bagaimanapun juga, reputasi dan kehormatan keluarga Zhou akan sangat terpengaruh. Memikirkan hal ini, dia sangat marah hingga merasa pusing. Hati Shinpi seolah tersangkut di tenggorokannya. Dia sangat gugup hingga tinjunya hampir meneteskan air. Ia mengatakan bahwa ia adalah seorang pria dan tidak akan mengingkari kata-katanya. Ia tidak akan pernah berbohong kepada Yunxiao. Ia juga meminta untuk Yunxiao menyingkirkan formasi di kapal perang, dan mereka akan membicarakannya secara perlahan. Namun Yunxiao tidak mau ditipu untuk kedua kalinya. Ia mengatakan untuk tidak masalah, ia mempertahankan formasinya. Dan ia akan merasa lebih aman jika tetap berbicara di dalam kapal perang dan formasi. Shinpi tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Jadi dia harus menyerah. Dia berkata dengan sakit kepala, Yunxiao telah menjalani hidup sebagai Raja Wucheng di Tianshui, dan bahkan telah menjadi tuan kota Martial Flame. Mengapa datang ke kota Sangyang untuk membuat masalah? Dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, Yunxiao menyilangkan tangannya di depan dadanya dan berkata dengan dingin. Ia memanggil Shinpi dengan sebutan Pak Tua. Yunxiao merasa tak senang dengan apa yang Shinpi katakan. Mendengar Yunxiao memanggil Shinpi dengan sebutan Pak Tua, semua orang terkejut. Di kejauhan, Shinryu sangat marah sehingga dia menghancurkan cangkir berukir 9 naga di atas meja menjadi berkeping-keping. Ia berteriak,
Bagaimana Yun Shao begitu berani memanggil Xin Pi dengan sebutan Pak Tua? Yun Shao menanyakan balik pada Xin Pi. Apa yang Xin Pi maksud ia datang ke Shangyang untuk membuat masalah? Keluarga Zhou terlalu sombong, mendominasi, dan bertindak terlalu jauh dalam menindas orang lain. Mereka juga tidak dapat dipercaya dan tidak setia. Dan semua orang bisa meludahi mereka. Ia datang hanya untuk menyelesaikan hutang. Sedangkan orang-orang masih memikirkan tentang panggilan Yun Shao pada Xin Pi sebagai Pak Tua. Karena di kota Shangyang, Xin Pi hampir seperti dewa. Hal-hal biasa dikelola oleh kaisar. Namun dia bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berada di luar kemampuan kaisar. Dia lebih senior dari kaisar dan hampir menjadi penguasa sejati kota Shangyang. Kaisar sebenarnya telah digantikan oleh Xin Pi. Zhou Changfa tidak tahan lagi. Dia berteriak dengan marah. Yun Shao berbicara omong kosong. Sudah jelas Yun Shao yang membuat masalah tanpa alasan. Yun Shao benar-benar berani melempar kotoran pada keluarga Zhou. Yun Shao mencibir dan memberinya tatapan menghina saat dia mendengus. Apakah salah mengatakan bahwa keluarga Zhou tidak memiliki keyakinan dan kebenaran? Seluruh Das Flame Empire baru saja menyaksikan kredibilitas keluarga Zhou yang buruk. Jika Zhou Changfa masih menginginkan wajah, maka sebaiknya diam dan tidak mengatakan apapun. Xin Pi memberinya tatapan tajam, lalu menatap Yun Shao mengatakan, apa yang Yun Shao inginkan sekarang? Yun Shao tidak peduli dengan kata-kata Zhou Changfa atau keluarga Zhou. Ia hanya mengatakan apa yang ia inginkan. Hal yang pertama, keluarga Zhou harus melepaskan Qin Ruxue, putri Tian Sui yang telah diambil oleh Zhou Yushan, dan berikan kompensasi serta permintaan maaf. Kedua, keluarga Zhou telah membuatnya khawatir beberapa kali hari ini, jadi harus memberi kompensasi atas kerugian mental dan material. Yun Shao sedikit mengangguk dan berkata sambil tersenyum mengatakan syarat terakhirnya, yang mana Zhou Yushan tidak bisa terus bersembunyi. Mereka harus bertarung dalam duel antara ia dan Zhou Yushan. Mendengar itu membuat Zhou Yang Biao marah. Ia berteriak siapa yang bersembunyi. Xin Pi sudah marah. Dia melototi Zhou Yang Biao untuk membungkamnya. Namun wajahnya sudah ungu dan asap mengepul dari kepalanya. Saat ini, tidak hanya prestis dan reputasi keluarga Zhou yang rusak, tapi mereka juga dicap sebagai pengecut yang takut binasa. Reputasi mereka hampir hancur total. Dalam ribuan tahun terakhir, kapan kepala keluarga Zhou pernah begitu pengecut? Wajah Zhou Changfa pucat ketika dia berteriak. Ia bisa membiarkan seorang wanita pergi. Tapi keluarga Zhou miliknya tidak mungkin meminta maaf dan memberi kompensasi kepada putri Tian Sui. Yun Shao menyebabkan masalah di wilayah keluarga Zhou miliknya. Ia sudah sangat membantu Yun Shao dengan tidak menghabisinya. Dan sekarang Yun Shao meminta kompensasi, ia tidak akan melakukannya. Adapun syarat ketiga, ia bisa menyetujuinya. Mendengar itu, Yun Shao tersenyum. Senyuman di balik formasi berwarna merah gelap itu membuat Yun Shao terlihat seperti psikopat. Ia mengatakan, jika itu masalahnya, tidak ada lagi yang harus mereka bicarakan. Lebih baik mereka binasa bersama di Shangyang. Yun Shao berteriak untuk mengaktifkan formasi Six Universe Star Observation. Aktifkan semuanya tanpa terkecuali. Dia berteriak keras, dan lampu di kapal perang langsung berkedip. Terhubung menjadi satu dan sepenuhnya menyerap sinar matahari. Seluruh kota Shangyang diselimuti warna pijar. Formasinya membungkus kapal perang terlihat bagaikan durian yang penuh duri. Xin Pi berteriak dengan tergesa-gesa meminta untuk Yun Shao berhenti dan tidak bertindak terlalu jauh dan jangan berlebihan. Yun Shao mengutuk dengan suara rendah. Kata-kata kotor keluar dari umpatan pada Xin Pi. Ia mengatakan bahwa dirinya bahkan tidak menginginkan hidup lagi. Jadi ia tidak peduli apakah dirinya berlebihan atau tidak. Tapi kematiannya layak jika begitu banyak yang disebut bangsawan yang dikubur bersamanya hari ini. Wajah Xin Pi sangat berubah. Ia bergumam dalam hati. Begitu berani Yun Shao menghina dan memarahinya seperti itu. Sepertinya Yun Shao benar-benar tidak ingin hidup lagi. Xin Pi begitu sangat cemas. Konsekuensi dari masalah ini terlalu serius. Dia tidak berani membayangkan sama sekali apa jadinya jika kapal perang beluluan itu menghantam keluarga Zhou dan menghancurkan Shangyang.
Shinpi buru-buru mengatakan ia setuju dengan syarat yang Yun Xiao ajukan. Ia setuju atas nama keluarga Zhou. Mendengar itu, membuat Zhou Changfa marah. Dia berkata dengan marah, jika Shinpi setuju dengan syarat yang diberikan Yun Xiao, wajah seperti apa yang akan dimiliki keluarga Zhou miliknya. Shinpi menunjuk Zhou Changfa mengatakan dengan marah pula. Zhou Changfa sendirilah yang menyebabkan masalah. Apakah Zhou Changfa ingin seluruh kota Shangyang dimakamkan bersama? Dan tentang wajah atau reputasi, memangnya keluarga Zhou masih memiliki wajah tersisa. Zhou Changfa tidak berani berbicara setelah ditegur. Dia hanya bisa menatap Yun Xiao dengan kebencian, bertekad untuk membakarnya menjadi abu. Yun Xiao mengatakan bahwa ia hanya akan menyatakan syaratnya. Terserah mereka setuju atau tidak ada tawar-menawar. Segera lepaskan putri Qin Ruxue, beri kompensasi 5 juta primordial stone kelas menengah, dan umumkan kepada dunia bahwa keluarga Zhou akan meminta maaf kepada Tian Sui. Kedua, kerugian yang ia alami tidak terlalu besar. Ia hanya akan meminta keluarga Zhou membayar 50 juta primordial stone kelas menengah. Jika syarat itu dipenuhi, ia akan segera pergi. Jika tidak, mereka akan binasa bersama. Yun Xiao meminta mereka untuk membuat keputusan yang cepat. Ia tidak memiliki banyak kesabaran. Dan juga, formasi di kapalnya belum sempurna. Jika semakin lama menunggu, maka sama saja dengan memberinya waktu untuk menyempurnakan formasi. Mereka seharusnya tahu apa yang akan terjadi jika formasi telah sempurna. Di sisi Zhu Jin, dia terkejut mendengar jumlah nominal primordial stone yang Yun Xiao minta. Ia mencibir Yun Xiao yang sangat serakah. Mata Audija berkedip saat dia berkata dengan dingin, anak ini sungguh tangguh. Dia tahu bahwa operasi ini adalah situasi yang pasti akan menang. Shinpi tidak akan pernah membiarkan kapal perang Bluluan meledak di sini. Itu sebabnya Yun Xiao pasti akan berani karena ia tahu akan menang. Wajah Zhu Jin berubah menjadi jelek. Menurutnya itu benar-benar merepotkan. Yun Xiao sepertinya sedang bermain-main dengan kapal perang Bluluan. Ia ingin tahu kekuatan apa yang ada di belakang Yun Xiao sekarang. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa ada sesuatu yang rumit di balik kota Martial Flame. Kata-katanya diucapkan dengan sengaja atau tidak sengaja. Tidak seperti Audija, ia tidak merendahkan suaranya. Ketika kata-katanya didengar oleh orang-orang di sekitarnya, mereka semua mengurutkan kening. Ini terutama berlaku untuk keluarga Zhou. Wajah Zhou Changfa dan Zhou Yangbiao sangat gelap. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa Yun Xiao memiliki seorang di belakangnya? Tapi bagaimana mereka bisa menelan penghinaan sebesar ini? Mata mereka marah, dan mereka tampak seperti akan mengamuk dan menghabisi seseorang kapan saja. Orang-orang di sekitar mereka tanpa sadar mundur. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, sosok yang akrab dibawa keluar dari keluarga Zhou dari bangunan yang hampir runtuh. Segera menarik perhatian semua orang. Semua orang ingin melihat putri seperti apa yang akan diselamatkan pemuda ini dengan mengorbankan keluarga Zhou. Ruxue menatap ke langit tepat di mana Yun Xiao berada. Dengan syok, dia bergumam, akhirnya kau telah tiba. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Ultimate dari Segala Usia part ke-93. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana!